Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supardi dari kelas 2 Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Mamuju. Saya akan memaparkan materi singkat mengenai kaidah ibadah untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam yang diberikan oleh Dr. Furqan Mawardi SPDI MPI. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang hakikat ibadah. Apakah yang dimaksud itu dengan hakikat ibadah? Yang pertama, marilah kita membahas mengenai apa yang dimaksud dengan hakikat ibadah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep ibadah dan fungsi ibadah. Ibadah adalah suatu istilah yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhoi, baik ucapan atau perbuatan, yang lahir tampak atau yang bisa dilihat, maupun yang batin tidak tampak atau tidak bisa dilihat. Konsep ibadah dan fungsi ibadah, para ulama menjelaskan bahwa secara garis besar ibadah dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama ibadah mahdah, yang kedua ibadah ghairu mahdah. Perbedaan antara ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah, di mana suatu ibadah yang di dalamnya pasti ada perbedaan yang sangat mendalam. Kita sudah ketahui bahwa perbedaan ini akan bersifat dengan sangat feminim. Kita akan menjelaskan perbedaannya, yaitu ibadah mahdah adalah ibadah yang murni ibadahnya ditunjukkan dengan 3 jenis berikut, yaitu ibadah mahdah adalah amal yang ucapan yang merupakan jenis ibadah sejak asal penempatannya dari dalil syariat. Yang kedua, ibadah mahdah juga ditunjukkan dengan maksud pokok yang mengerjakannya, yaitu dalam rangka meraih pahala di akhirat. Yang ketiga, ibadah mahdah hanya bisa diketahui hanya melalui jalan wahyu Allah, tidak ada jalan yang lainnya, termasuk yang melalui akal dan budaya. Sedangkan yang dimaksud dengan ibadah ghairu mahdah adalah ibadah yang tidak murni ibadahnya, memiliki pengertian yang berketimbal-balikan dengan 3 ciri di atas, sehingga ibadah ghairu mahdah dicirikan dengan berikut ini. Yang pertama, ibadah atau perkataan atau perbuatan tersebut pada dasarnya bukanlah ibadah, akan tetapi berubah status menjadi ibadah karena melihat dan menimbang niat pelakunya. Yang kedua, maksud pokok perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi urusan atau kebutuhan yang bersifat duniawi, bukan untuk meraih pahala di akhirat. Yang ketiga, amal perbuatan. Amal perbuatan tersebut bisa diketahui dalam dikenal meskipun tidak ada wahyu dari para rasul. Berdasarkan penjelasan di atas, ibadah mahdah disebut juga dengan ad-din atau urusan agama. Sedangkan ibadah ghairu mahdah disebut juga dengan ad-dunya, urusan dunia. Sebagaimana ibadah mahdah juga disebut juga dengan al-ibadah, sedangkan ghairu mahdah disebut juga dengan al-adah, adat kebiasaan. Baik, itulah penyampaian materi singkat dari saya mengenai kaidah ibadah. Sekian dari saya, jika ada salah kata itu